Selamat pagi para pendoa GKMI Pengharapan yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini sebelum kita melakukan aktivitas kita, hari yang Tuhan percayakan buat kita mau datang kepada Tuhan, kita mau bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan lebih dari itu, kita juga akan mendengarkan sharing firman Tuhan dari Ibu Joyce. Kita akan mulai persekutuan pagi pada hari ini dengan pujian Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir dalam rumah ini, sembah dan sujud di sini. Diam dengan hormat, tunduklah semua, tubuh serta jiwa juga. Terimalah sabdanya, minta dimengerti, dan serahkan hati. Tuhan Allah hadir, suci dan mulia, isi surga puji Dia. Para malaikatnya nyanyikan pujian, sucilah Allah Tritunggal. Terimalah sabdanya, minta diberkati, dan serahkan hati. Terimalah sabdanya, minta diberkati, dan serahkan hati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur di pagi hari yang indah ini, hari yang Tuhan percayakan buat kami. Tuhan memberikan kesehatan bagi kami, jemaat-Mu GKMI Pengharapan. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis di dalam hidup kami, yang selalu baru di dalam setiap hari yang Tuhan percayakan buat kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau menghadap hadirat Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kami juga mau diberkati dengan firman Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin persekutuan pagi hari ini. Kami berdoa untuk hamba-Mu, Ibu Joyce, kami percaya Tuhan yang sudah memenuhi hikmat-Mu melalui apa yang sudah dipersiapkan, kiranya hikmat Tuhan yang sama yang memberkati hamba-Mu di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan setiap kami yang hadir di persekutuan doa pagi hari ini, kami boleh membuka hati dan pikiran kami untuk kami boleh menerima, kami boleh menyerap seluruh firman Tuhan yang diberitakan, untuk kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi jemaat yang semakin bertumbuh, berbuah dan berakar di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh persekutuan doa pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Joyce. Bersyukur Ibu Joyce boleh bergabung di persekutuan doa pagi. Saya sangat senang dan kesempatan pagi hari ini Ibu Joyce melayani firman Tuhan buat kita semua. Kita akan pujikan nyamanlah jiwaku. Jikalau kebimbanganku telah teduh, hati jadi penuh damai. Walaupun menderita, ku tetap tenang. Nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Nyamanlah jiwaku.
Nyamanlah, nyamanlah jiwaku, walaupun kuasa setan menyerangku. Ku tabah dan teguh. Karena Tuhan telah menyelamatkanku, sertanya ku tak mungkin jatuh. Nyamanlah jiwaku, nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Hati yang kotor dibersihkannya menjadi tempat Tuhanku. Ku bersih karena darahnya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Nyamanlah jiwaku, nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Silakan Ibu Joyce. Makasih Bu Rita. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mulai kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi ini yang Tuhan berikan pada kami semua Tuhan. Biarlah kami boleh sama-sama belajar Tuhan akan firman-Mu ya Bapak. Biarlah Tuhan juga boleh mengurapi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau saja yang bicara ya Bapak. Kami serahkan semuanya Tuhan dari awal dengan hingga akhirnya. Haleluya. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Pertama-tama mau ngejawab pertanyaannya Tante Yaya terlebih dahulu tadi ya. Iya Tante Yaya, ini sebetulnya aku ditembak sama Bu Rita ini untuk sharing gitu. Ternyata Bu Rita rajin juga ya untuk ngeliat ini scrolling story ataupun diri aku ya. Jadi eh aku udah resign gitu. Jadinya dengan kondisi resign aku udah berapa minggu ini aku mengikuti doa pagi dan itu Bu Rita langsung bilang, "Joyce, mau minta tolong ya pelayanan nanti tak jadwal," gitu. Aku cuma bilang, "Wah, Ibu Gembala ini sungguh gercep sekali ya gerakannya." Gitu. Ya, aku tidak ekspektasi dalam waktu dekat langsung dijadwal sup gitu. Dan jadwalnya nggak tanggung-tanggung lagi, jadwalnya suruh sharing firman Tuhan yang jujur, paling apa ya, nervous banget kalau disuruh yang namanya bawain firman Tuhan. Karena, ya apa ya, I don't think this is my talent gitu ya. Eee, apa yang memang ini, cuman terkadang ya, eee, kesempatan untuk bisa melayani Tuhan itu ketika diminta, eee, paling susah kalau untuk ngomong enggak gitu loh. Karena buat aku bisa melayani Tuhan itu adalah suatu anugerah yang belum tentu semua orang tuh bisa terima gitu ya dan belum tentu semua orang mau melakukannya. Tetapi, pagi ini, seperti yang mau aku bawakan adalah teguran yang mengubahkan gitu. Di mana, kadang pernah ya kita semua pasti, yang namanya ditegur gitu. Dan rasa yang ketika kita menerima teguran itu, kadang ada orang bisa menerima yang namanya sebuah teguran, tapi ada juga orang nggak bisa menerima yang namanya sebuah teguran. Dan teguran itu terkadang bisa membuat kita tuh merasakan yang namanya marah.
kalau kita nggak suka. Ataupun mungkin bisa ada yang kecewa, ataupun mungkin juga rasa sakit hati itu ada loh, hanya karena sebuah teguran gitu. Oleh karena itu, susah buat yang namanya kita itu terkadang menerima teguran. Kadang kita susah ya kalau ketika kita menerima teguran tuh kita jadi happy gitu atau ketawa ya. Aku nggak tahu, ya aku berharap kita semua di sini, terutama jemaat di pengharapan tuh kalau yang namanya mendapatkan teguran nggak ada ya yang nggak gerutu ataupun marah, jengkel dan lain sebagainya, tapi menerimanya dengan sukacita. Dan di sini Allah tuh mengasihi kita sehingga memberikan teguran-teguran yang membangun. Namun ya kembali lagi, sifat manusia itu sangat sulit yang namanya menerima teguran, walaupun teguran itu datangnya dari Allah itu sendiri. Pagi ini aku mau ngajak Bapak Ibu semua untuk kita sama-sama uh, membaca dari Yesaya 66 ayat 4 sampai 5a dan juga Amsal 10 ayat 24. Oke, sudah dapatkah? Kalau sudah, aku akan membacakannya dari Yesaya 66 ayat 4 sampai 5a. Demikianlah aku memilih untuk bertindak keras terhadap mereka dan mendatangkan kepada mereka apa yang mereka takuti. Sebab ketika aku memanggil, tidak ada yang menjawab. Ketika aku berbicara, mereka tidak mendengarkan. Mereka melakukan yang jahat di mataku dan lebih memilih apa yang tidak kusukai. Dengarlah firman Tuhan, hai kamu yang gentar terhadap firman-Nya. Saudara-saudaramu yang membenci kamu dan mengucilkan kamu karena namaku. Kemudian pada Amsal 10 ayat 24, apa yang mengentarkan orang fasik, itulah yang menimpa dia. Tetapi keinginan orang benar akan dikabulkan. Ketika aku lagi membaca, merenungkan firman Tuhan, mungkin aku nggak join di Gema, aku tidak bersama dengan ibu-ibu dan bapak semua di dalam Gema, tetapi aku mencoba mengikutinya dengan membaca Alkitab setiap hari. Dan ketika diminta sama Bu Rita untuk sharing firman Tuhan, lalu ketika aku membaca firman dari Yesaya ini, aku merasakan firman ini sungguh mengena buat aku gitu ya. Karena di sini ketika aku baca juga perlahan-lahan gitu di dalam firman Tuhan ini, terutama ketika aku digabungkan gitu ya. Lalu aku melihat apa yang mengentarkan orang fasik itu yang menimpa dia gitu. Dan ketika aku memikirkannya sebetulnya di ayat Yesaya ini juga sebetulnya menggambarkan ciri-ciri dari orang fasik itu sendiri. Yaitu apa sih yang mencirikannya? Di mana kita itu terkadang adalah orang yang keras kepala, mengandalkan diri sendiri dan sombong. Terus kemudian di Yesaya juga dinyatakan banget kan, di situ dinyatakan adalah Tuhan panggil tapi nggak dijawab gitu loh. Tuhan bicara tapi nggak didengar dan melakukan hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kalau aku mengambil gambarannya menjadi dalam 3 pengertian adalah keras kepala. Keras kepala tuh yang seperti apa sih? Yaitu berpaling dari keras dalam sesuatu memberontak gitu ya dalam pengertiannya. Nah, kalau keras kepala sendiri, kalau diibaratkan tuh seperti binatang keledai gitu ya. Kenapa sih keledai? Kalau kita misalnya baca dari Mazmur 32 ayat 8 sampai 9, itu dia menggambarkan tentang kuda ya, gitu. Dimana kuda itu kalau kita nggak kasih tali pengekang, itu bakal sulit banget dia ya, gitu. Untuk diaturnya, untuk diarahkannya. Nah itulah kadang aku ngerasa itulah kita gitu ya. Kalau kita uh,
nggak punya pegangan yaitu Tuhan Yesus itu sendiri yang mengikat kita, kita tuh akan seperti kuda ya, yang nakal gitu ya, yang dia akan lari ke sana kemari gitu. Apalagi kalau misalnya dia matanya nggak ditutupin kiri kanan gitu ya, itu pasti akan membuat dia tuh uh, bakal juga lari ke kanan ke kiri karena biasanya kanan kiri kita tuh lebih menggiurkan ya gitu. Nah, kemudian juga di dalam uh, Firaun sendiri juga terkenal dalam kebandelannya, di mana Tuhan mengeraskan hatinya gitu ya untuk melepaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir gitu. Dan begitu juga dengan kekerasan hati yang nampak dari bangsa Israel, di mana mereka memberontak kepada Allah dengan mereka mendirikan patung anak lembu di gunung sungai gitu. Dan itu yang terkadang terjadi ya dalam kehidupan kita sehari-hari juga. Terkadang ketika kita dikasih tahu ya kita ya suka membandel juga gitu. Yang kedua tadi adalah sombong gitu. Sombong itu aku mengartikannya adalah dengan kita selalu memandang rendah orang lain, meremehkan orang lain. Sikap sombong itu sangat dibenci sama Tuhan gitu. Di dalam Mazmur 10 ayat 4 adalah menyoroti orang yang sombong yang begitu bergantung kepada diri mereka sendiri sehingga mereka jauh dari Allah. Kalau misalkan kita baca lagi sebetulnya firman Tuhannya lebih mencondongkan tentang di mana orang fasik itu menyatakan bahwa aku bisa tanpa bantuan Allah. Padahal apa iya kita sebagai manusia itu bisa melakukannya sendiri tanpa bantuan Allah? Padahal itu enggak hal yang tidak mungkin. Oleh karena itu terkadang Tuhan enggak mau kalau kita sombong. Dan yang ketiga seperti yang tadi aku bilang adalah mengandalkan diri sendiri, yaitu mengandalkan pada kekuatan kita sendiri seperti yang orang sombong itu lakukan yaitu. Namun banyak orang mengalami kegagalan karena mereka mengandalkan diri sendiri dan bukan berpusat kepada Kristus. Di Amsal 3 ayat 5 dinyatakan adalah percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Oleh karena itu sebetulnya ketiga ciri-ciri dari sifat orang fasik ini tanpa kita sadari sebetulnya kita pernah melakukannya dalam kehidupan kita. Baik itu dalam pekerjaan kita, entah itu dalam pelayanan kita, entah dalam pergaulan kita gitu. Karena hal ini sebetulnya kelihatannya hal yang kecil, tetapi kita nggak pernah sadari bahwa kita tuh pernah melakukan hal-hal tersebut gitu loh. Jadi di sini uh, aku yakin banget gitu. Kalau kita bukanlah orang-orang yang seperti orang fasik, karena kita adalah orang-orang yang taat dan takut akan firman Tuhan. Sehingga kita semua menjadi orang yang mungkin belum tentu disukai oleh sekitar kita gitu. Kalau misalnya aku bilang kenapa kita menjadi orang yang tidak disukai oleh orang di sekitar kita, mungkin aku boleh ngambil contoh di mana um, ketika aku dulu bekerja gitu, aku sering banget dapet bencian atau orang nggak suka sama aku di kantor. Kayak misalnya ada orang ngajak aku makan gitu, padahal biasanya mereka tuh nggak pernah ngajak aku makan. Akhirnya setelah itu muncullah selentingan. Sebel gue katanya gitu. Joy sudah gue ajak makan ya. Gue pikir dia bisa loh dibelokin, bisa loh diajak ngomong begini begitu, tapi nggak taunya dia tetap kekeh. Kenapa ya? Terkadang kalau memang itu nggak sesuai dengan hati nurani aku akan tetap enggak. Aku lebih memilih kalian benci aku daripada Tuhan yang ninggalin aku. Aku nggak mau bikin Tuhan aku sedih. Aku bilang gitu. Jadi aku nggak punya temen, nggak masalah, aku bilang. Karena buat aku berteman tidak harus berteman dengan orang yang mau menerima aku, gitu. Tetapi eh, aku di sini datang untuk bekerja, bukan untuk hanya mencari teman. Itu yang aku sering katakan. Oleh karena itu, terkadang untuk melakukan hal-hal yang memang kita maunya menyenangkan hati Tuhan, tetapi belum tentu orang dunia, orang di sekeliling kita bisa menerima kita, gitu. Jadi untuk saat ini
aku melihat lagi kembali tadi di dalam Amsal tadi ya gitu. Kalau kita adalah orang yang takut dan orang yang taat akan firman Tuhan, sehingga kita disebut adalah orang yang benar. Dan orang yang benar, Tuhan bilang Tuhan akan kabulkan apa yang menjadi keinginan kita tepat pada waktunya gitu. Jadi kalau misalnya ini ya kita juga nggak ragu gitu. Jadi di sini aku juga mau bilang adalah mengingatkan untuk kita semua bahwa perintah Tuhan itu seperti mengingatkan kepada bangsa Yehuda bahwa Tuhan memerintahkan nenek moyang mereka ketika bangsa Israel keluar dari Mesir di dalam Yeremia 7 ayat 23, di mana bunyinya adalah hanya inilah yang kuperintahkan kepada mereka, dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu menjadi umatku. Ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu supaya baik keadaanmu. Sebetulnya Tuhan cuma mau minta kita nggak banyak, sangat tidak banyak. Karena Tuhan cuma mau untuk kita mau mendengarkan suaranya Tuhan dan mengikutinya. Jadi melalui firman Tuhan yang kita baca dari hari ini, yang perlu kita ingat adalah mendengar. Mendengar itu tidak hanya lewat telinga, karena Tuhan menggunakan banyak hal untuk menegur kita. Contohnya terkadang melalui firman Tuhan yang kita baca, itu akan selalu bisa menjadi sebuah hal yang bisa menegur kita kalau kita memiliki uh, kesalahan ya. Kita ngerasakan bahwa ini, uh, oh firman ini mengena. Itu kan berarti merupakan teguran ya. Jadi sebetulnya melalui firman Tuhan kalau seperti yang Pak Edi selalu gemakan ya di gereja, mengajak umatnya, jemaatnya untuk selalu membaca firman Tuhan setiap hari. Sebetulnya itulah uh, di mana waktu kita mendapatkan bisa berkomunikasi dengan Tuhan gitu loh. Dan ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan, terkadang kita mendapat teguran. Seperti yang aku tadi sampaikan bahwa kenapa aku menyampaikan ini karena ini juga merupakan suatu teguran buat aku. Kenapa? Karena terkadang memang kita ini manusia gitu ya, memiliki sifat di mana kita selalu berusaha mengandalkan diri kita sendiri, sehingga hal itu membuat kita terkesan menjadi sombong gitu loh. Jadi oleh karena itu firman ini benar-benar ketika kita membacanya dan kita tidak hanya membaca dalam hanya sekedar oh ini suatu kewajiban yang harus aku lakukan karena diperintahkan oleh hamba Tuhan, bukan. Tapi jadikanlah firman Tuhan ini adalah suatu makanan rohani yang memang kita mau gitu. Seperti kayak kita makan nasi setiap hari itu kan bukan kewajiban ya, karena kita mau, karena kita lapar. Tetapi kalau kita membaca firman Tuhan ini dengan rasa yang eager ya, dengan rasa yang keinginan yang tulus dari hati kita, percaya Tuhan pasti bakal berbicara melewati firman Tuhan gitu. Dan mungkin terkadang bisa juga yang namanya ketika kita mendapatkan teguran dengan mendengar, yaitu apa? Juga bisa juga lewat dari orang terdekat kita. Bisa dari sahabat, bisa dari keluarga gitu. Dan ketika kita mendengarnya dari keluarga, terkadang kita ngerasa, ah aku kan orang tua, kenapa aku harus mendengar dari anak-anak? Jangan salah, terkadang anak-anak Tuhan pun bisa pakai untuk menegur kita gitu loh. Kemudian yang kedua tadi Tuhan bilang adalah mengikutinya gitu. Mengikutinya melalui apa? Kita semua yakin bahwa kita tuh sudah mengenal yang namanya 10 hukum firman Allah, yaitu hukum yang ada di dalam Lauh Batunya ketika Musa ya, gitu. Terkadang kita juga nggak sadar nih, apakah 10 firman hukum Allah itu udah kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari atau enggak, itu. Kalau aku jujur, ya nggak, aku belum bisa melakukan 10 gitu ya. Kenapa aku bisa bilang aku belum melakukan 10? Karena terkadang pun uh, aku juga masih suka negur mama juga gitu. Terus uh, ada keinginan-keinginan yang mungkin aku melihat orang lain kok baik, kok di diriku enggak gitu. Hal-hal itulah yang menyebabkan aku menyatakan bahwa aku juga masih belum bisa melakukan 10 hukum firman Tuhan.
Tetapi aku mau mengajak ibu-ibu dan bapak-bapak semua di sini. Mari kita sama-sama belajar. Kita tetap melakukannya gitu. Terutama dengan membaca firman Tuhan ini tuh kita benar-benar bisa menjadi peka dan kita bisa mendengar suara Tuhan. Dan janganlah kita menganggap orang lain itu lebih tahu atau lebih mengenal akan firman Tuhan atau lebih dari segala-galanya. Atau kita merasa diri kita yang paling benar, enggak. Karena kita enggak akan pernah tahu kapan kita salah. Tuhan juga pernah bilang, yang namanya kesalahan tuh kita nggak bisa ngelihat pada diri kita sendiri. Makanya Tuhan bilang selumbar di matamu itu kita nggak bisa lihat, tapi selumbar orang lain kita bisa lihat. Yaitu apa? Kesalahan orang mudah kita lihat, tapi kesalahan diri kita sendiri kita nggak bisa lihat. Jadi oleh karena itu pagi ini eh, aku mau mengajak Bapak Ibu semua mengingat selalu bahwa teguran itu tidaklah selalu menyakitkan, tapi kalau kita bisa menerimanya. Setiap teguran itu pasti ada sesuatu yang mungkin tanpa kita sadari sebetulnya kita membuat suatu kesalahan. Tapi izinkanlah untuk kita saling merendahkan hati. Tidak selalu meninggikan hati, tidak menjadi orang yang sombong, tapi bisa menerima segala sesuatunya dengan hati yang lapang dan menerimanya dengan sukacita. Itu aja sih sharing aku pagi ini. Mungkin sharing aku nggak bisa panjang. Aku tidak berbiasa untuk sharing panjang dan semoga firman Tuhan yang disampaikan bisa memberkati kita semua. Hmm, aku kembalikan kepada Ibu Rita. Terima kasih Ibu Joyce atas firman Tuhan yang disampaikan. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang rendah hati, yang siap ditegur. Ketika kita ditegur, kita menjadi lebih baik dan GKMI Pengharapan adalah eh, menuntun kita untuk terus membaik dengan teguran-teguran yang baik, teguran-teguran yang ramah, kita bisa menjadi orang-orang yang lebih baik. Terima kasih Bu Joyce, kiranya Tuhan memberkati pelayanan dan hidup rumah tangga Ibu Joyce. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Ya, kita akan bersama kembali memuji Tuhan dengan pujian Bila Ku Berdoa. Nanti doa penutup akan dipimpin oleh Pendeta IDSS. Jiwaku dekat Tuhan bila ku berdoa. Mari bersekutuan bila ku berdoa. Bila ku berdoa. Bila ku berdoa, jiwaku dekat Tuhan. Bila ku berdoa, tiada bimbang dan gentar. Bila ku berdoa, Tuhan beri sukacita bila ku berdoa. Bila ku berdoa, bila ku berdoa, jiwaku dekat Tuhan. Bila ku berdoa, Yesus tahu dan mengerti. Bila ku berdoa, dosaku diampuni. Bila ku berdoa,
Bila ku berdoa, bila ku berdoa, jiwaku dekat Tuhan. Bila ku berdoa, jiwaku dekat Tuhan. Bila ku berdoa. Pagi hari ini kami berdoa untuk seluruh jemaat Geng Pengharapan. Dimanapun kami berada, apapun yang kami pikirkan, katakan, dan lakukan, semuanya menyenangkan Tuhan. Semuanya memuliakan nama Tuhan. Berkati kami semua dengan berkat yang terbaik yang berasal daripada Tuhan. Tuntun kami ya Tuhan. Dan seringkali di dalam perjalanan iman kami, Tuhan menegur kami seperti firman-Mu pada saat ini. Tetapi bukan untuk kami menjadi lemah atau takut atau keluar, melari jauh daripada Engkau. Tetapi kami percaya teguran daripada Tuhan adalah teguran yang senantiasa membuat kami menjadi lebih baik, serupa dengan Tuhan. Kami bersyukur jika Tuhan menegur kami, karena Tuhan tidak langsung menghukum kami. Tetapi berkati kami ya Tuhan, agar kami senantiasa setia, mengerti akan firman Tuhan, dan kami berdoa terus kepada Engkau. Melalui perenungan firman Tuhan, melalui berdoa, kami boleh semakin mengenal Tuhan dan menjadi serupa dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam namamu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin.